Puji Tuhan adik-adik, saat pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Namun sebelum itu adik-adik, ada hal-hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama kita perhatikan, kita harus berpakaian yang rapi. Adik-adik dia ada di rumah, ketika kita beribadah kita harus berpakaian sesuai dengan ibadah. Yang kedua, kita bebas berekspresi. Adik-adik yang di rumah, kalau om-om dan tante-tante yang ada di depan memuji Tuhan dengan berlompat-lompat, adik-adik yang ada di rumah juga harus melakukan hal yang sama. Adik-adik yang ada di rumah harus melompat bagi Tuhan. Yang ketiga, kita harus fokus dalam beribadah. Adik-adik yang ada di rumah, ketika kita beribadah, fokus kita hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan adik-adik main-main dalam beribadah. Nah, yang keempat, sikap hati yang benar. Ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, hati kita ini harus tertuju hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memulaikan ibadah kita akan sama-sama berdoa, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat saat pagi hari yang indah ini. Kembali lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar Engkau memberkati ibadah kami. Dari permulaan pertengahan hingga boleh berakhir sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati om-om tante-tante yang akan memimpin ibadah ini. Berkati juga setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk memulaikan ibadah kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai anak-anak semua, kece nggak tante-tante nih? Karena kita siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Yang ada di rumah juga siap-siap bertepuk tangan, meloncat bagi Tuhan kita. Haleluya! Sambil
jangan berbuat jahat. Tuhan ingat ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, ingat. Tuhan lagi ya, sama-sama. Ingat, Tuhan melihat. Haleluya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Lagi katakan mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Oh, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Amin, haleluya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Bersama katakan yang tak pernah. Amin, haleluya. Dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya pada. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya pada. Bagi yang percaya, bagi orang yang percaya pada. Mari yang percaya sekali lagi katakan, bagi orang yang percaya padanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, meskipun kami adalah anak-anak kecil Tuhan, meskipun kami mungkin lemah, tetapi kami percaya Tuhan akan memakai hidup kami menjadi alat-alat Tuhan yang luar biasa. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahwa benar walaupun kami kecil, kami bisa memberi yang terbaik
bagi Tuhan dari segenap hati kami ketika kami memuji membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau mengurapi guru kami yang akan mengajar kami. Berkati juga setiap kami. Kami boleh duduk diam dengan sungguh-sungguh mendengar firman-Mu. Dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji-pujilah Engkau. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Wow, senang sekali di pagi hari ini Tante Elisa bisa ketemu sama adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng pastinya. Wah. Nah, pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, sama-sama adik-adik yang sudah bawa Alkitabnya, kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Sekali lagi, Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Kalau sudah dapat, adik-adik boleh perhatikan dan boleh ikut membaca juga bersama-sama dengan Tante Elisa, oke? Nah, Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, firman Tuhan. Orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran." Oke, stop, kita sampai di situ saja. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, nah pada pagi hari ini, firman Tuhan atau cerita firman Tuhan yang mau Tante Elisa bawakan adalah Aku Anak yang Jujur. Yeay, sekali lagi, aku adalah anak yang jujur. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang jujur, jujur itu artinya kita tidak berbohong. Jujur itu artinya kita tidak berdusta. Nah, pasti adik-adik sudah tahu dong, kalau orang yang jujur itu bagaimana sih? Terus kalau orang yang berbohong itu bagaimana sih? Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mau belajar ya adik-adik. Seperti yang Tante Elisa bilang tadi, kalau jujur itu artinya tidak berbohong. Jujur artinya tidak berdusta. Jujur itu mengatakan tentang kebenaran. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Nah, adik-adik yang berkati oleh Tuhan, jujur itu juga berarti tulus. Jujur itu juga berarti kalau kita tidak membohongi diri sendiri dan tidak membohongi orang lain. Loh, membohongi diri sendiri, bagaimana Tante kalau kita membohongi diri sendiri? Wow. Nah, begini adik-adik berkati oleh Tuhan, contohnya kalau kita tidak jujur kepada diri sendiri atau kita bohong kepada diri sendiri, sebagai contohnya begini, ketika adik-adik di rumah, terus adik-adik lihat ada dompetnya papa yang jatuh. Nah, terus adik-adik mau ambil dompet itu. Nah, di dalam dompet itu ada uang, adik-adik mau ambil, tapi di lain sisi juga adik-adik berbicara dalam hati sendiri, wah mau ambil enggak ya, mau ambil takut dosa, tapi kalau enggak diambil juga lagi butuh uang nih. Nah, akhirnya diambil. Nah, itu adik-adik salah satu contoh kita membohongi diri sendiri atau tidak jujur kepada diri sendiri. Nah, kalau tidak jujur kepada orang lain, sama halnya dengan begini, contohnya ketika kita berbohong kepada mama dan papa kita. Mama dan papa suruh begini, yuk ayo kita tidur. Nah, adik-adik bilang, oh iya ya ma, iya pak kita tidur. Nah, tetapi di dalam kamar, apa adik-adik tidak tidur tetapi masih main game. Nah, itu sama artinya dengan adik-adik membohongi orang lain. Nah, adik-adik yang berkati oleh Tuhan, berbohong itu tidak boleh, karena berbohong itu salah satu hal yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Nah, pada pagi hari ini adik-adik kita belajar tentang kejujuran. Kenapa kita harus belajar tentang kejujuran? Karena kejujuran itu penting buat kita. Karena kejujuran itu merupakan keselarasan antara hati kita dengan apa yang kita ucapkan. Kalau kita berkata iya, berarti kita juga harus melakukan iya. Jangan ketika kita berkata iya adik-adik, tetapi kita tidak melakukannya. Wow, sudah sama artinya dengan kita berbohong adik-adik. Tidak boleh seperti itu ya. Kenapa kejujuran itu penting sekali dalam kehidupan kita adik-adik yang diberkati oleh Tuhan?
Karena kejujuran itu bisa menumbuhkan kepercayaan orang lain terhadap kita. Apalagi ketika kita berteman dengan orang-orang yang diperlukan ketika kita berteman dengan mereka adalah kejujuran dalam setiap kehidupan kita. Contohnya, ketika teman-teman kita berkata seperti ini kepada kita, yuk kita jalan-jalan atau yuk kita main. Nah, adik-adik berkata, oke, nanti saya datang. Oke, nanti saya datang tepat waktu. Tetapi apa? Nyatanya kita tidak datang saat itu. Ketika teman-teman kita meminta atau ketika teman-teman kita mengundang untuk kita jalan, tetapi kita tidak datang. Nah, adik-adik, bisa jadi teman-teman kita itu kecewa kepada kita. Karena kita sudah tidak jujur dalam hal waktu. Nah, orang-orang yang seperti itu adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, itu akan dijauhi oleh teman-temannya. Kenapa? Karena teman-temannya akan merasa kecewa. Oh, kenapa sih dia tidak bisa tepat waktu? Kenapa sih dia bisa bohong begitu? Padahal kan dia bilangnya mau tepat waktu, tapi dia tidak tepat waktu. Nah, adik-adik tidak boleh seperti itu ya. Ketika kita sudah membuat janji, kita harus selalu dengan tepat waktu. Nah, adik-adik, apalagi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sudah tentunya kita harus memiliki kejujuran di dalam kehidupan kita. Seperti yang Tante Elisa katakan tadi, bahwa kejujuran itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena kejujuran itu adalah dasar dari kehidupan kita. Sama seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Firman Tuhan yang kita baca tadi, ketika murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya kepada Tuhan, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Nah, di sana murid-murid Tuhan Yesus berkata atau mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang jujur. Tuhan Yesus melakukan kejujuran. Tuhan Yesus melakukan segala sesuatunya dengan baik, dengan benar. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini pun itu yang diinginkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita menjadi sama dengan Tuhan Yesus, yaitu kita harus memiliki sifat kejujuran. Tidak ada sifat kesombongan, tidak ada kebohongan dalam kehidupan kita. Seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, adik-adik yang berkati oleh Tuhan, ternyata kejujuran itu ada manfaatnya dan ada kerugiannya juga loh. Wow. Lalu apa sih yang menjadi manfaat atau keuntungan ketika kita jujur? Kita sama-sama belajar ya. Nah, keuntungan dari kita jujur yang pertama, kita akan memiliki perasaan yang tenang. Kita akan memiliki perasaan yang tidak mudah tergoyahkan. Perasaan yang enak dan hati yang tenang. Karena kalau kita jujur, adik-adik, kita tidak akan merasa ada beban dalam kehidupan kita. Karena kalau kita jujur, kita tidak akan merasa bersalah. Betul kan? Pasti iya dong. Yang kedua, kalau kita jujur, kita akan disukai oleh banyak orang. Nah, seperti yang Tante Elisa katakan tadi, kalau di awal-awal, kalau kita jujur kepada diri sendiri, kalau kita jujur kepada orang lain, maka orang lain juga akan suka kepada kita. Bahkan akan banyak teman-teman yang mendatang kepada kita. Mereka akan cari-cari kita. Mereka akan bilang, oh, mau gak kamu jadi temanku? Pasti mereka akan bilang seperti itu, adik-adik. Nah, jadi adik-adik, itu keuntungan atau manfaat dari kita jujur. Karena kita adalah murid-muridnya Tuhan Yesus, jadi kita harus jujur. Orang-orang yang menjadi percaya kepada, orang-orang akan menjadi percaya kepada kita ketika kita jujur. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kejujuran kepada kita, maka Tuhan Yesus juga akan senang kepada kita kalau kita jujur. Nah, terus kalau ada keuntungan atau manfaatnya berarti ada kerugiannya dong. Pasti ada. Segala sesuatunya itu ada konsekuensinya. Segala sesuatu itu ada untung dan ruginya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang untungnya, sekarang kita akan membahas tentang ruginya. Apa sih kerugian kalau kita tidak jujur atau berbohong? Ada yang tahu nggak kira-kira apa sih kerugian kalau kita tidak jujur atau berbohong? Ya, kita akan bahas. Yang pertama, kerugiannya kalau kita berbohong, yakni hidupnya akan selalu penuh dengan kebohongan. Hidupnya akan selalu terus berbohong dan berbohong. Kenapa begitu? Nah, adik-adik, contohnya seperti ini.
ketika mama suruh ini, tetapi kita tidak melakukannya. Dan ketika mama tanya, kita akan selalu banyak alasan, oh begini mah, oh begitu mah. Nah itu tidak boleh adik-adik. Nah dan ketika kita berbohong, hidup kita tidak akan tenang. Karena kita akan selalu merasa bersalah adik-adik. Kita akan selalu merasa, ya ampun kenapa ya aku melakukan ini, seharusnya enggak kita lakukan. Nah kita akan merasa seperti itu. Dan itu adik-adik tidak boleh terjadi. Yang pertama hidupnya tidak akan tenang. Karena selalu penuh dengan kebohongan. Nah yang kedua, kerugian dari berbohong, yakni susah mendapat kepercayaan dari orang lain. Nah kalau di untungnya tadi kita akan disukai orang atau kita akan dengan mudahnya mendapat kepercayaan orang, tetapi kalau di kerugiannya kita akan susah dipercaya oleh orang lain. Kenapa? Karena orang lain sudah tidak akan lagi percaya kepada kita ketika kita berbohong. Satu kali saja kita berbohong, orang sudah tidak akan lagi percaya kepada kita. Dan yang ketiga, kita tidak akan disenangi oleh orang. Wow, sudah tentunya adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita ketahuan berbohong, pasti teman-teman kita akan menjauhi kita kan. Sudah tentunya kita tidak akan mau seperti itu kan adik-adik. Nah, oleh sebab itu adik-adik, jangan sampai kita berbohong. Jangan sampai kita berdusta. Karena itu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Selain kita akan dijauhi orang, selain juga kita akan dijauhi oleh teman-teman, kita juga tidak akan mendapat kepercayaan dari orang. Bahkan juga Tuhan tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Karena yang Tuhan inginkan, yang Tuhan senangi dalam kehidupan kita adalah kejujuran kita. Bahkan adik-adik ini berkati oleh Tuhan, Rasul Paulus pun juga menulis di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 25, di sana dikatakan, jauhkanlah segala dusta dan bicaralah yang benar satu sama lain. Firman Tuhan katakan adik-adik, menjauhkan segala yang dusta dan berbicaralah yang benar. Firman Tuhan ajarkan bahwa kita harus menjauhi segala kebohongan dan harus berbicara yang benar. Kalau iya, kita katakan ya, kalau tidak, kita katakan tidak. Seperti itu yang diajarkan oleh firman Tuhan, seperti itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah untuk itu adik-adik ini berkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita semua sudah belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus bersikap jujur. Kenapa? Karena kejujuran itu penting dalam kehidupan kita. Penting untuk kita di dalam bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, penting kejujuran itu di dalam keluarga. Bahkan juga adik-adik, kejujuran itu diperlukan ketika kita menjadi murid-muridnya Yesus. Kenapa? Karena Yesus pun menjadi teladan bagi kita di dalam kejujuran. Dan juga Yesus selalu menuntut supaya kita selalu berkata dan bersikap jujur sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita adalah anak-anak terangnya Tuhan. Karena kita adalah anak-anak yang Tuhan kasihi. Kita adalah anak-anak yang Tuhan sayangi. Oleh sebab itu Tuhan inginkan kita untuk selalu bersikap jujur. Untuk kita tidak berbohong, karena berbohong itu adalah dosa. Berbohong itu tidak boleh, karena berbohong itu akan membuat kita tidak disukai oleh banyak orang. Dan dengan bersikap jujur adik-adik ini berkati oleh Tuhan, kita bisa mendapatkan kepercayaan, cinta, dan rasa hormat dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah adik-adik, pada pagi hari ini, firman Tuhan sudah mengingatkan kita untuk kita selalu bersikap jujur, untuk kita tidak boleh berbohong baik kepada diri sendiri, baik kepada orang tua maupun kepada teman-teman yang lain, apalagi kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan adik-adik ini berkati oleh Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan, biar boleh memberkati setiap kita yang ada. Sampai ketemu lagi minggu depan. Halo adik-adik semua, saatnya untuk aktivitas. Nah, pagi hari ini aktivitas kita yang perlu adik-adik sediakan itu adalah, yang pertama adalah kertas. Ini adalah kertas print yang berukuran A3. Dan yang kedua, gunting. Berikutnya, penggaris. Dan berikut, lem sama pena. Nah, pertama-tama kita mulai dari kertas. Kertas kita lipat 2. Setelah kita lipat 2, kita buka, kita lipat lagi bagian yang belum
terlipat, lipat 2 lagi. Bagian sampingnya juga. Nah, habis itu lipat lagi. Lipat seperti ini. Terus ini kan sudah jadi seperti ini. Kita lipat terus sampai menjadi seperti ini. Nah, ini. Terus yang berikutnya kita ukur aja sendiri. Kita potong pendek. Potongnya di sinilah pendek. Jangan sama rata. Kalau udah, kalau kan jadi seperti ini. Kita garisnya seperti ini, kita potong. Sekali lagi ikuti garis penanya, jangan lewat ya. Nya seperti ini. Nah, terus adik-adik, coba adik-adik lihat ya. Dari sini kita pakai lem. Lemnya dari sisi ini. Sisi dalamnya ya. Sama sisi ini. Jadi di sini. Seperti ini. Lem yang ini. Sama lem yang ini. Terus tempel. Nah, ini dia seperti ini. Terus seperti lagi dari sini ke sini. Dia di sini. Lem ini.
Terus yang Om mau dari adik-adik, adik-adik itu tulis. Ini contohnya ya, ini cuma contoh. Terserah apa kreasi dari adik-adik. Jadi kalau Om tulis terserah ya, kalau ada yang mau pakai spidol warna. Kalau firman Tuhan kita tadi pagi tentang kejujuran ya, jadi tulis jujur. Nah, jadi seperti ini. Jadi terserah adik-adik mau kreasi warna, terus kasih warna samping-samping, kasih hias-hias, itu bisa, tergantung dari maunya adik-adik. Jadi kalau sudah selesai seperti ini, adik-adik kirim di WA Starkid dan Children Care. Jangan lupa ya, untuk bahan-bahannya semua minta tolong sama mama sama papa biar dijaga untuk dibantu ya. Oke, bye-bye. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai yang sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai yang banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, tapi orang yang menabur banyak akan menuai banyak. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuaikan sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga,
2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini orang yang menabur banyak sedikit akan menuai sedikit. Tapi orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Puji Tuhan, haleluya adik-adik semuanya. Kita tadi sudah bernyanyi memuji Tuhan. Kita juga sudah dengarkan firman Tuhan. Dan adik-adik aktivitasnya untuk minggu ini jangan lupa ya. Kita bisa kerjakan. Dan nanti jangan lupa dikirim ya di grup WA kita. Nah, sebelum Tante tutup ibadah kita pada saat pagi hari ini, Tante Vi ingin memberikan beberapa pengumuman buat kita. Yang pertama, untuk persembahan kita masih tetap kita simpan dulu. Nanti setelah kita bisa datang ke gereja, kita boleh bawa persembahan kita kepada Tuhan ya. Nah, yang kedua, untuk jam doa kita masih tetap di jam 4 sore di hari Sabtu. Untuk link doa nanti akan diberikan lewat WA grup kita ya. Adik-adik semuanya jangan lupa. Oke, nah sekarang semuanya Tante jemput kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Tetap semangat ya, dan ingat kemana-mana harus tetap lakukan protokol kesehatan yang 3M ya. Oke, yuk semuanya kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, Tante akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sudah bernyanyi memuji Tuhan, kami sudah dengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar setiap firman Tuhan yang kami dengar, itu boleh kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan. Baik Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di sekolah kami, bahkan buat teman-teman kami. Kami berdoa memberkati kedua orang tua kami. Tuhan dalam segala usaha mereka, pekerjaan mereka, diberkatilah kiranya mereka oleh Tuhan. Dan setiap kami Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Dengan kesehatan, kekuatan dan berkat Tuhan jadi bagian setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah pada saat pagi hari ini. Berkati mereka Tuhan dan terus berikan mereka sukacita. Kami juga berdoa memberkati gereja lokal kami, mulai dari Bapak Ibu Gembala sampai seluruh staf yang ada. Tuhan memberkati mereka, pakai mereka Tuhan menjadi alat yang indah di tangan Tuhan untuk boleh menyukakan hati Tuhan. Berdoa memberkati bangsa kami, Tuhan akan terus pulihkan bangsa kami dari pandemi Tuhan yang hari-hari ini masih ada. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong sehingga kami semuanya boleh ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang akan menolong bangsa kami untuk tetap Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Berkati mulai dari Bapak Presiden, seluruh Tuhan, aparat Tuhan yang bertugas baik di medis, baik di keamanan bangsa kami, Tuhan yang memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami percaya berkat-berkat Tuhan jadi bagian kami. Kami serahkan doa kami hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, dadah semuanya.